Kalau semua di video kali ini, admin melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya, pertarungan sengit telah terjadi antara Xiao Yan melawan Wu Chuan. Yang dari istana 10.000 iblis yang tidak lain dia juga adalah teman dokter peri kecil. Dan dalam pertarungan ini Wu Chuan yang bertarung dengan Xiao Yan yang di kedalaman laut dia pun harus mengalami kekalahan. Namun Xiao Yan pun dia tidak menghabisinya dan malah memaafkannya karena mungkin dia adalah teman dokter peri kecil. Akhirnya Xiao Yan pun memutuskan untuk kembali menuju kedalaman laut karena dia sangat penasaran. Namun ketika Xiao Yan sampai di sebuah kedalaman laut dia pun dikepung oleh para monster. Hal ini membuat dirinya pun sangat kaget karena ternyata banyak monster-monster di tempat ini yang kemungkinan energi 6 warna itu berada di dalam tubuh monster-monster ini. Karena dia melihat terlalu banyak monster-monster yang berada di kedalaman lautan ini. Xiao Yan pun berteriak kepada Wu Chuan berada di atas bahwa apakah dia ingin berdiam diri saja. Atau apakah ia ingin mendapatkan sumber energi 6 warna? Mendengar perkataan itu Wu Chuan pun dia tahu ini adalah kesempatan yang sangat bagus jika dia bergabung dengan Xiao Yan mengalahkan para monster itu. Karena dia juga merasakan bahwa tidak ada niat membunuh dari Xiao Yan yang pada akhirnya mereka berdua pun melawan para monster-monster yang berada di kedalaman laut. Dengan kekuatan mereka pun menghancurkan setiap monster satu demi satu. Xiao Yan dan Wu Chuan, setelah menghabisi ribuan monster di bawah danau, kini diselimuti kegembiraan. Mereka berhasil mengumpulkan ribuan sumber energi berkilau 6 warna, jumlah yang sangat besar untuk pelatihan. Keduanya begitu senang. Setelah selesai, Xiao Yan segera berujar bahwa ia mengumpulkan 6.000 energi, sementara Wu Chuan dengan sedikit malu mengakui hanya 2.000. Tanpa ragu, Xiao Yan langsung melemparkan 3.000 sumber energi kepada Wu Chuan, membuatnya tertegun dan ekspresinya kembali serius. Wu Chuan terkejut melihat Xiao Yan benar-benar menepati janjinya. Xiao Yan kemudian menenangkannya, "Jangan khawatir, aku tidak akan memerintahkanmu menjadi agen rahasia, aku sama sekali tidak tertarik dengan 10.000 iblis." Wu Chuan semakin takjub, ia tak menyangka ada sosok seperti yang mulia dari aliansi Dosian ini. Wu Chuan seharusnya mati setelah dikalahkan, namun Xiao Yan tidak hanya membiarkannya hidup, tapi juga membagi rata sumber energi. Ia akhirnya menatap Xiao Yan dengan serius. Ingin tahu alasannya, anggap saja yang mulia ini hanya ingin membantu seseorang karena sebuah teman. Wu Chuan menatap Xiao Yan dengan sangat serius. Sebuah pikiran terlintas, peri racun. Ia segera memperingatkan, sepertinya sosok yang mulia maksud adalah peri racun. Saya ingin menasihati yang mulia, jika ada pemikiran macam-macam, segera lupakan. Jika tidak, yang mulia tidak akan mampu menanggung risikonya. Xiao Yan hanya tersenyum. Aku tidak punya niat jahat, lagi pula, aku seperti punya takdir dengan peri racun. Tapi, jangan bocorkan apa yang terjadi di sini. Wu Chuan masih kebingungan, bertanya-tanya apakah Xiao Yan mengenal peri racun. Ia akhirnya menyipitkan mata. Apakah kalian saling mengenal? Aku mengenalnya, tapi peri racun tidak mengenal Xiao Feng. Kau bisa naik duluan, aku ingin berlatih, dan kau harus mengingat semua yang kukatakan. Wu Chuan menyadari Xiao Yan butuh waktu sendiri, mengangguk pasrah. Sebelum pergi, ia menangkupkan tangan. Bolehkah saya tahu nama yang mulia? Yang mulia telah mendapatkan rasa hormat dari Wu Chuan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wu Chuan sangat tulus. Meskipun Xiao Yan hanya dogat bintang 2, ia, seorang dogat bintang 3, telah dikalahkan. Di tempat ini, yang kuat adalah raja. Melihat ketulusan Wu Chuan, Xiao Yan tersenyum lembut. Namaku Xiao Feng. Wu Chuan mengangguk dan menangkupkan tangan lagi. Jika ada kesempatan takdir di masa depan, saya akan membalas kebaikan yang mulia Xiao Feng. Setelah itu, ia pergi. Xiao Yan menghela napas, tak ingin membuang waktu. Dengan 3.000 energi berkilau 6 warna di tangannya, ini sudah cukup untuk menerobos. Akhirnya ia pun memutuskan melakukan kultivasi dengan energi-energi 6 warna yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Ia merasa bersemangat merasakan energi kuat yang mengelilinginya. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan 5 sumber energi 6 warna, terus menuangkan energi hingga pil itu meledak menjadi 7 warna. Xiao Yan sangat bersemangat, terus fokus pada pembentukan bintang. Namun, seiring waktu, ia merasa energinya masih kurang. Ia memutuskan melepaskan beberapa sumber energi 6 warna lagi. Dengan asupan ini, kecepatan pembentukan bintang semakin cepat. Sumber energi dewa yang agung memasuki tubuhnya dengan gila-gilaan, dan jumlah bintang di lautan bintang Xiao Yan bertambah. Xiao Yan menghela napas di tengah kegembiraannya, terus menjalani proses pelatihan yang akan memakan waktu. Kekacauan di permukaan danau sementara itu, di luar danau, pertempuran terhenti,
Semua orang tampaknya tidak bisa mengalahkan monster itu. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul dari air. Semua orang menoleh, terkejut melihat Wuchuan. Bailing dan yang lainnya merasakan hati mereka menegang karena Xiao Yan belum keluar. Bailing terlihat cemas. Sepertinya Yang Mulia Xiao Feng masih di bawah. Ia segera berteriak kepada semua dogat bintang 3, menginstruksikan mereka untuk menyelamatkan Xiao Feng. Mereka setuju, dan dipimpin Bailing, bergegas mendekat untuk masuk ke danau. Namun, banyak pusaran air melonjak menghantam mereka, melemparkan Bailing dan yang lainnya mundur. Wajah Bailing pucat, ia mengernyitkan kening karena ada penolakan dari dasar laut. Sial, kita harus menyelamatkan Yang Mulia Xiao Feng bagaimanapun caranya. Bailing mengertakkan gigi dan kembali memimpin semua orang. Di sisi lain, Wuchuan terkejut melihat tindakan Bailing. Ia tak menyangka seorang Yang Mulia Dogat Bintang 3 akan begitu peduli pada Yang Mulia Dogat Bintang 2. Tidak hanya Bailing, tapi semua orang kuat di aliansi Dosian peduli pada Xiao Feng. Ia sudah lama tidak melihat pemandangan seperti ini, dan merasa sangat tersentuh. Kesetiaan seperti ini sangat jarang ditemukan di seluruh 3.000 alam. Wuchuan menghela napas. Setelah melihat Bailing berkali-kali gagal, ia akhirnya berteriak, "Jangan bertindak bodoh dan ingin mati, jangan panik, Yang Mulia Xiao Feng dalam kondisi baik-baik saja." Bailing sedikit mengernyit, namun mundur sedikit. Ia menatap tajam ke arah Wuchuan. Tentu saja ia ragu. Ketika mereka bertempur melawan monster pohon ini, mereka tidak menemukan jantung, merasa ditipu oleh orang-orang dari istana 10.000 iblis. "Pria ini, jangan main-main lagi, kami menawarkan kerjasama. Tapi kalian hanya menipu orang-orang dari aliansi Dosian. Kami bertempur dengan sepenuh kekuatan, tapi tidak menemukan jantung seperti yang kau sebutkan." Di kejauhan, Donghu menggertakkan gigi, berteriak pada Bailing, "Jangan sombong di hadapan kami. Apa kau benar-benar ingin bertempur melawan orang-orang dari istana 10.000 iblis? Apa kau yakin bisa mengalahkan kami dengan banyak dogat bintang 3 di belakangmu?" Bailing semakin marah. "Jika sesuatu terjadi pada Yang Mulia Xiao Feng hari ini, kalian orang-orang dari istana 10.000 iblis tidak akan bisa pergi dari sini." Donghu tentu saja semakin marah. "Jika begitu, maju saja." Melihat kedua belah pihak saling berteriak, Wuchuan benar-benar marah. Ia akhirnya berteriak pada Donghu, "Donghu, kau sangat berisik." Teriakan itu membuat Donghu terdiam dan menatap Wuchuan aneh. Wuchuan lalu menoleh ke arah Bailing. "Yang Mulia Xiao Feng baik-baik saja, Anda bisa yakin. Aku mengakui memang ada penipuan hari ini. Tapi mulai detik ini, hidup pria ini adalah milik Yang Mulia Xiao Feng. Aku akan memberikan hidupku sebagai jaminan dan tidak akan berbohong kepada kalian." Bailing sedikit mengernyit. Wuchuan memang tidak mengatakan apapun tentang kekalahannya di tangan Xiao Yan sebelumnya. Tapi dengan perkataannya itu, ia benar-benar telah merendahkan dirinya demi Xiao Yan. Bailing pun menghela napas lega, namun masih memikirkan keadaan Xiao Feng. Kembali ke Xiao Yan, proses penerobosannya terus berlanjut. Setelah banyak energi masuk ke tubuhnya, lautan bintang Xiao Yan telah mencapai 50.000 bintang. Cahaya bintang yang terang terus meletus. Dia pun merasakan kekuatannya akan menerobos ke tingkat bintang 3 dogat. Tiba-tiba jiwanya berada di sebuah ruangan gelap, kesengsaraan dewa, yang unik bagi setiap dogat yang menerobos. Xiao Yan masih berada di ruang yang rusak dengan kekacauan di sekelilingnya. Kesengsaraan dewa ini bukan rekayasa acak, melainkan akan berakibat langsung pada tubuhnya. Ia menatap sekeliling dan menemukan perbedaan dengan kesengsaraan dewa sebelumnya. Jika sebelumnya ada satu jalan, kini ada 2 jalan cahaya. Xiao Yan menyadari ia harus memilih. Ia bimbang antara jalan kiri atau kanan, tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Ketika ia terus memikirkan kemungkinan, sesosok tak terlihat jelas muncul di hadapannya. Xiao Yan pernah bertemu sosok ini saat kesengsaraan dewa sebelumnya. Begitu sosok ini muncul, Xiao Yan tersenyum, merasa tenang karena tidak sendiri. Ia bertanya, "Bisakah senior membantu saya memilih?" Pria itu menjawab, "Aku mungkin akan mati jika memasuki sisi kiri. Tetapi jika aku memasuki sisi kanan, sepertinya aku juga hanya akan berakhir dengan kegagalan. Apakah jawabanku sudah jelas?" Xiao Yan tersenyum tipis. "Sepertinya jika saya memilih jalur kiri, saya akan mendapatkan bahaya berujung kematian. Tapi jika berhasil, saya akan mendapatkan sesuatu. Sementara di sisi kanan, saya akan mendapatkan kemudahan, tapi tetap saja akan berujung kegagalan." Setelah berbicara, Xiao Yan melangkah maju, berjalan ke sisi kiri. Setelah 100 langkah, Xiao Yan melihat sesosok yang memegang pedang besar, mengenakan baju besi hitam. Auranya sangat kuat dan mendominasi. Xiao Yan mengernyit, ia tahu, untuk melewati tempat ini, ia harus mengalahkan sosok tersebut. Origin dewa di tubuhnya meledak, bersiap. Sosok yang berdiri tegak itu mengeluarkan suara serak dan tegas.
aku adalah Jenderal Dewa Kuno, pembantai para dewa. Xiao Yan sedikit terkejut, belum sempat ia bereaksi. Sosok itu tiba-tiba mengangkat pedang beratnya, ia mengayunkan pedang besar itu ke hadapannya, dan energi yang sangat kuat melesat. Seluruh tubuh Xiao Yan membeku akibat tekanan energi itu. Detik berikutnya, lesatan pedang dari Jenderal Pembantai Dewa sampai di hadapan Xiao Yan. Di udara, di hadapannya, seperti ada kaca transparan yang langsung hancur berkeping-keping. Xiao Yan terkejut, ia segera mengeluarkan origin dewa yang kuat dari seluruh tubuhnya, menangkis serangan itu, dan terlempar mundur dengan seteguk besar darah yang terciprat. Wajah Xiao Yan pucat. Ia tahu, menghadapi keberadaan seperti ini sangat menyulitkan, ia tidak boleh ragu sedikitpun. Xiao Yan menghela napas, kini ia benar-benar harus fokus dalam pertempuran. Xiao Yan yang berhadapan langsung dengan sosok misterius yang ternyata adalah Dewa Kematian. Momentum besar dari Dewa Kematian membuat Xiao Yan semakin serius. Dewa Kematian menatapnya, mengangkat pedang besar miliknya, dan kembali menyerang. Xiao Yan merasakan tekanan kuat, ia tahu harus serius. Ia mengeluarkan semua kemampuannya, Fight Shuttle, tinju api Fearless, pedang misterius, dan teknik lainnya. Namun, ia tetap gagal. Di tengah pertempuran, Xiao Yan menyipitkan mata, memikirkan cara mengalahkan Dewa Kematian. Sebuah celah muncul, dan ia mendekat. Dalam benaknya, ia harus menggunakan kekuatan Yao Beng. Ia tak tahu apakah Yao Beng akan efektif, tapi ia tak akan tahu hasilnya jika tak mencobanya. Xiao Yan memejamkan mata, dan saat membukanya, lingkaran cahaya muncul. Dua sinar melesat lurus dan meraung ke arah Dewa Kematian. Namun, Xiao Yan terkejut, serangan Yao Beng tidak berpengaruh. Dewa Kematian terus melesat, mengayunkan pedangnya. Xiao Yan kaget, sambil menggertakkan gigi, ia hanya bisa kembali mengeluarkan semua tekniknya. Benturan kembali terjadi. Setelah banyak pertukaran, Xiao Yan terlempar mundur, memuntahkan seteguk darah. Ia menstabilkan diri, memikirkan teknik apa yang bisa mengalahkan sosok itu. Xiao Yan berinisiatif mengeluarkan teknik klon ekstrim bayangan. Dua sosok Xiao Yan melesat dari arah berbeda menuju Dewa Kematian. Kekuatan dahsyat menghantam Dewa Kematian, tetapi semua berakhir dengan kegagalan. Dewa Kematian memandang Xiao Yan dengan tenang. Xiao Yan menyipitkan mata, melihat ada luka kecil di dada Dewa Kematian, namun luka itu pulih dalam sekejap. Dewa Kematian mengambil langkah berat ke depan dan tersenyum. Xiao Yan semakin terkejut, sosok ini bisa tersenyum. Berarti ia bukan boneka, melainkan tampak seperti manusia nyata dan memiliki kecerdasannya sendiri. Jika begitu, Xiao Yan akan semakin sulit mengalahkannya. Dewa Kematian mulai berbicara, "Namaku Zansen, atau Dewa Kematian. Aku bisa membelah langit dan bumi. Menurutku, semua keterampilan di dunia ini tidaklah efektif. Semua keterampilan itu akan bisa dihancurkan dengan satu tebasan yang akan kutunjukkan." Xiao Yan menyipitkan mata. Dewa Kematian kembali mengangkat pedangnya perlahan. Mata Xiao Yan semakin menyipit, ia hanya bisa menggertakkan gigi, merasakan takdir yang harus diterimanya. Ketika memikirkan takdir, Xiao Yan tiba-tiba memiliki spekulasi. Jika semuanya telah ditakdirkan, mungkin saja orang ini akan mengajarkan sesuatu kepadanya. Mungkin serangan yang ditampilkan Dewa Kematian sesungguhnya bertujuan untuk diajarkan secara tidak langsung, memberikan arahan yang harus dipahami Xiao Yan. Seberapa banyak ia bisa mengerti, itu tergantung padanya. Memikirkan spekulasi ini, Xiao Yan merenung, tidak punya ide lain. Ia kembali memejamkan mata, dan begitu membukanya, semua sumber energi mengalir ke mata kirinya. Saat ia menggunakan mata dewa, ia melihat pemandangan yang sangat berbeda. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi energi, berkumpul menjadi origin ki. Di bawah pedang Dewa Kematian, banyak energi mengalir ke pedang. Tampaknya origin ki pedang itu memiliki koneksi dengan energi di sekitar, mengendalikan semua sumber energi di sekitarnya. Yang artinya ini adalah teknik penyerapan energi di sekeliling. Xiao Yan akhirnya memahami secara kasar teknik dasar yang diajarkan Dewa Kematian. Namun, ia juga menyadari bahwa metode serangan seperti ini adalah semacam serangan balik bagi diri sendiri. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan spiritual yang kuat, serangan ini akan berdampak pada kekuatan spiritualnya. Xiao Yan memperhatikan Dewa Kematian yang merupakan sisa jiwa. Sosoknya memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan bisa mengendalikan teknik tersebut. Melihat apa yang dilakukan Dewa Kematian, Xiao Yan berpikir bahwa semua ini harus berlandaskan pada ketekunan. Dengan ketekunan, barulah ia bisa mendapatkan keuntungan, dan itulah jalan untuk menjadi semakin kuat. Kau hanya perlu menahan 3 seranganku, dan kau akan bisa melewati bencana dewa ini. Xiao Yan sedikit terkejut, itu terdengar mudah, tapi ia hanya bisa mengikuti aturan Dewa Kematian.
ia kembali mengangkat pedangnya, merasakan origin Qi yang muncul di pedangnya terkait dengan origin di sekitar. Ia semakin yakin dengan pemahaman ini, dan terus meningkatkan kekuatan serangan. Ia menggertakkan gigi, menatap Dewa Kematian yang sedikit tersenyum. "Kau ternyata benar-benar mengerti," kata Dewa Kematian. Xiao Yan merasa senang karena apa yang dipahaminya adalah tujuan Dewa Kematian. Ia tersenyum. Jika senior membiarkan junior memahami teknik tersebut, junior akan berusaha keras. Setelah berbicara, Xiao Yan kembali menggertakkan gigi dan segera mengayunkan pedangnya ke arah Dewa Kematian. Ruang di sekitar Xiao Yan menjadi stagnan. Stagnasi ini berasal dari origin sekitar yang beradu antara serangan Xiao Yan dan serangan Dewa Kematian. Origin Qi di sekitar saling berbenturan, saling menghancurkan, hingga akhirnya sosok Xiao Yan terpental. Xiao Yan kembali memuntahkan seteguk darah. Belum sempat menstabilkan diri, Dewa Kematian kembali berbicara. Tebasan kedua akan lebih kuat daripada tebasan pertama. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya, kembali terkejut. Ia bangkit dengan susah payah dan menatap tajam ke arah Dewa Kematian. Tebasan pertama saja sudah membuatnya kewalahan. Tebasan kedua pasti akan menghabisinya. Terlebih lagi, setelah menggunakan origin dewa sebelumnya, ia sangat lemah. Ia menggertakkan gigi melihat serangan pedang yang kembali dilesatkan. Namun, beruntung lengan Dewa Xiao Yan telah terisi penuh. Ia berpikir ia akan bisa bertahan melawan tebasan kedua kali ini. Ia tak punya pilihan lain. Tangan kirinya segera dipenuhi teratai api Fearless. Ia memadatkan teratai api hingga ke tahap ekstrim, terus mengembun di lengannya sebelum akhirnya ia menekan seluruh jari-jarinya. Kekuatan dahsyat terkandung di lengan kiri warisan miliknya. Tanpa penundaan, Xiao Yan melesatkan serangan itu untuk berhadapan dengan tebasan kedua Dewa Kematian. Tinju api Fearless yang bercampur dengan kekuatan lengan dewa berhadapan dengan tebasan pedang. Xiao Yan berteriak keras saat benturan terjadi. Lautan api menyebar di sekitar lengan Xiao Yan, dan dua energi kuat saling menghancurkan. Kekuatan yang dikeluarkan Xiao Yan sangat menakutkan, dan mungkin bisa membunuh puncak dogat bintang 3. Setelah benturan dengan gelombang energi yang sangat kuat ini padam, kedua belah pihak sama-sama mundur. Di kejauhan, Dewa Kematian tersenyum tipis, menatap Xiao Yan dengan tatapan yang lebih cerah. Kemampuan untuk memahami hal ini benar-benar cukup bagus. Kau memahaminya tepat pada waktunya, dan bahkan dalam reinkarnasi pun, aku benar-benar iri. Xiao Yan menyadari bahwa sosok yang disebutkan Dewa Kematian adalah yang mulia. Ia menangkupkan tangan, yakin bahwa apa yang dilakukan Dewa Kematian adalah untuk mengajarinya. Meskipun ia menggunakan lengan dewa, ia tidak punya pilihan lain. Ia memang tidak menggunakan teknik persis seperti yang diajarkan Dewa Kematian. Namun secara umum, ia pada dasarnya telah mengetahui teknik itu. Hanya saja, kemampuannya masih terlalu dangkal, dan kekuatan fisik serta jiwanya belum mumpuni. Dewa Kematian kembali berbicara, kau telah menemukan kelemahan berhadapan dengan tebasan ketiga milikku. Jika kau bisa menahan tebasan ketiga ini, maka kau akan bisa melewati bencana dewa. Setelah berbicara, Dewa Kematian kembali mengangkat pedangnya dan menebaskannya ke udara. Kali ini, kekuatan tebasan pedangnya berkali-kali lipat dari sebelumnya. Kekuatan ini akan bisa menghancurkan Xiao Yan secara langsung. Xiao Yan menggertakkan gigi. Ia tidak punya lagi kartu truf. Ia tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan semua origin dewa di tubuhnya. Ia kembali mengembunkan teratai api di tangannya. Namun ia benar-benar berada di ujung kekuatannya. Setelah banyak mengkonsumsi energi, ia sangat lemah. Pembentukan teratai api juga tidak bisa lagi dilakukan secara maksimal. Di tengah keputusasaan ini, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu. Jantung api putih yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan dengannya. Ia segera bertanya, apakah kau ingin bertempur? Xiao Yan mengira jantung api putih akan ragu atau bahkan menolak, tetapi akhirnya ia menyetujuinya. Xiao Yan terkejut, apakah kau yakin ingin melakukan pertempuran? Apakah kau akan bisa menyelesaikannya? Jantung api putih memberitahu Xiao Yan, ini bukanlah masalah besar. Merasakan keyakinan dari jantung api putih, Xiao Yan melepaskan kendali atas tubuhnya. Serangan tebasan ketiga dari Dewa Kematian sudah mendekati Xiao Yan. Mata Dewa Kematian terlihat serius saat ia menyipitkan mata menatap Xiao Yan yang masih tidak bergerak. Namun, tak lama setelah itu, ia melihat mata Xiao Yan seketika tertutup. Rambutnya berubah menjadi cahaya api putih. Alisnya juga berubah menjadi api putih. Saat Xiao Yan membuka matanya, bola matanya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, bersamaan dengan cahaya dari pupil matanya. Kegelapan di sekitar untuk sesaat seperti siang hari. Energi yang sangat kuat menyelimuti tubuh Xiao Yan. Jantung api putih telah menguasai tubuh Xiao Yan dan segera mengeluarkan teknik. Ia mengulurkan tangannya ke depan,
mengeluarkan teknik telapak tangan cahaya matahari yang agung. Begitu jari-jarinya terentang, telapak tangan besar yang ringan mengembun di hadapannya. Telapak tangan ini tanpa penundaan langsung menyelimuti tebasan pedang dari Dewa Kematian. Xiao Yan terkejut dengan apa yang ditampilkan jantung api putih. Ia bisa merasakan bahwa jantung api putih tidak menggunakan sumber origin dewa apapun. Kekuatan yang digunakan untuk memadatkan telapak tangan ini adalah kekuatan dari jantung api putih itu sendiri. Xiao Yan belum pernah menggunakan energi sebesar itu ketika ia memiliki jantung api putih. Meskipun ada jantung api putih yang kuat di tubuhnya, kekuatannya sendiri masih sangat terbatas, sehingga ia tidak pernah meledakkan kekuatan jantung api putih yang sebenarnya seperti ini. Di pusat benturan, energi menyebar ke segala arah. Ada hal lain yang mengejutkan Xiao Yan, serangan lesatan pedang ketiga dapat dengan mudah dikalahkan oleh jantung api putih. Jantung api putih bergumam kepada Xiao Yan, tidak banyak sosok kuat di antara roh-roh kesengsaraan dewa kali ini. Mereka sangat membosankan, dan aku benar-benar telah membuang-buang waktu. Setelah suara jantung api putih terdengar, ia segera mengembalikan kesadaran tubuh Xiao Yan. Dewa Kematian tertegun. Ia menatap Xiao Yan dengan penuh rasa heran karena serangannya dapat dengan mudah dihancurkan. Ia tentu saja mengetahui apa yang baru saja keluar dan menempati tubuh Xiao Yan. Dengan sedikit bergetar, ia bergumam, ini adalah jantung api putih. Bagaimanapun, jantung api putih adalah salah satu benda aneh terbaik di seluruh lautan kehampaan. Kekuatannya tidak bisa diremehkan, dan ia tidak pernah menyangka akan melihat kekuatan tersebut. Dewa Kematian tersenyum pahit. Dengan hal-hal aneh seperti ini, tidak menjadi masalah meskipun kau tidak memahami seluruhnya mengenai teknik yang kuajarkan. Yang terpenting, kau telah berhasil melewati bencana dewa ini. Xiao Yan akhirnya menghela napas lega, lalu menangkupkan tangannya. Terima kasih, senior. Senior telah mengajari junior apa yang harus junior pelajari. Dan terima kasih atas belas kasih senior. Suara Dewa Kematian kembali terdengar. Kau tidak perlu berterima kasih. Yang terpenting, kau telah memahami semuanya. Dan itu sudahlah cukup. Xiao Yan hanya menganggukkan kepalanya dan kembali menghela napas lega. Ia berpikir bahwa teknik yang diajari Dewa Kematian ini sangat bagus. Xiao Yan harus memiliki kekuatan yang kuat dan ia menjadi semakin bersemangat. Terlebih lagi, karena bencana dewa ini telah selesai, ia akan mendapatkan banyak manfaat. Kekuatan baru dan penemuan misterius setelah semua ini berlalu, sosok Xiao Yan kembali ke posisi semula, duduk bersila di danau. Perlahan ia membuka matanya, dan pada saat yang bersamaan, tubuhnya telah mencapai total 50.000 bintang. Bintang-bintang ini meledak terang di laut bintangnya, dan cahaya dari dogat bintang 3 melonjak. Kekuatan Xiao Yan sekali lagi telah mencapai langkah maju yang sangat besar. Dengan 50.000 bintang di tubuhnya, ia merasa sangat senang. Total lautan bintang Xiao Yan setara dengan 100.000 bintang, sehingga kekuatannya bisa dikatakan meningkat 2 kali lipat. Terlebih lagi, dengan pondasi lautan bintang tingkat surgawi, pondasinya jauh lebih kuat daripada dogat biasanya. Perbandingan latar belakang ini akan mempengaruhi pertarungan Xiao Yan di masa depan. Xiao Yan menghela napas dan memutuskan untuk segera pergi. Namun, ia melihat cahaya yang datang dari bawah yang menarik perhatiannya. Ia kembali tenggelam ke dasar danau, terkejut menemukan banyak simbol yang memiliki cahaya redup. Simbol-simbol ini tergeletak di dataran yang seperti batu datar. Xiao Yan memperhatikan 9 simbol itu, melihat adanya simbol yang berukiran seperti api. Ia berpikir, mungkinkah ini informasi yang mencatat mengenai jantung api? Ketika ia mengerutkan kening, ia juga melihat sesosok simbol yang memiliki tampilan berbeda. Agak aneh dan hampir terlihat seperti wajah manusia yang terdistorsi. Xiao Yan segera mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh batu simbol wajah aneh tersebut. Begitu ia menyentuhnya, ia tidak menemukan keanehan. Ia awalnya mengira sesuatu akan terjadi. Ia merenung sejenak, banyak pemikiran di benaknya. Tetapi setelah berulang kali memikirkannya, ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Akhirnya, Xiao Yan hanya merekam ke-9 pola yang ia lihat sebelum meninggalkan dasar danau. Singkat cerita, Xiao Yan berhasil keluar dari danau tanpa halangan sedikitpun. Saat ia muncul, semua orang dari aliansi Dosian menghela napas lega. Semua orang tampak bersemangat karena Yang Mulia Xiao Feng baik-baik saja. Bai Ling dan Jie menghela napas dan segera menghampiri Xiao Yan, bertanya apakah ia baik-baik saja. Xiao Yan menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Aku ingin meminta maaf. Aku lupa melaporkan bahwa aku dalam kondisi aman sebelumnya. Bai Ling dan Ji hanya tersenyum. Di sisi lain, Wu Chuan juga melihat kehadiran Xiao Yan. Ia segera berkata, akhirnya Yang Mulia telah keluar. Sebaiknya kita pergi, karena sepertinya misi kita sudah selesai. Xiao Yan menoleh, mengangguk, dan Wu Chuan melambaikan tangannya.
memimpin orang-orang dari istana 10.000 iblis untuk bergegas pergi. Xiao Yan hanya terdiam menatap orang-orang dari 10.000 iblis yang pergi. Ia hanya menatap ke arah peri racun yang berpakaian ungu. Berdasarkan intuisinya, ia yakin sosok ini adalah sosok dokter peri kecil. Setelah jeda sebentar, Xiao Yan kembali menarik pandangannya dari dokter peri kecil. Ia mengeluarkan sumber energi berkilau 6 warna. Ada lebih dari 2.000 sumber energi berkilau 6 warna di sini. Kita akan membaginya secara merata di antara semua orang. Semua orang terkejut bercampur bahagia. Kebanyakan di antara mereka tidak mengalami pertempuran yang sangat intens. Namun kini mereka mendapatkan sumber energi yang berlimpah. Semua orang kembali merasa sangat hormat kepada Yang Mulia Xiao Feng. Di tengah kegembiraan ini, Bai Ling memberikan sebuah berita kepada Xiao Yan. Kami telah menerima perintah pertemuan, dan itu diperintahkan oleh Yang Mulia Leng Huai, surga ke-6. Dia memerintahkan kami untuk segera pergi lebih dalam lagi. Namun, sebelum itu, kami harus berkumpul menyusun rencana sebelum melanjutkan perjalanan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Ia berpikir bahwa mereka memang perlu masuk ke bagian terdalam dari tempat ini. Dengan begitu, akan ada semakin banyak masalah, dan mereka perlu menyusun rencana serta memanfaatkan semua pasukan yang ada untuk mengeksplorasi tempat ini. Akhirnya, Xiao Yan segera memerintahkan semua orang untuk bersiap. Setelah beberapa saat, ketika semua orang siap, Xiao Yan memimpin Bai Ling dan yang lainnya untuk segera bergegas menuju ke titik pertemuan. Perjalanan Xiao Yan menuju titik pertemuan, yang ternyata membawa bahaya tak terduga. Hutan aneh dan ladang ranjau guntur beberapa hari berlalu cepat. Semakin dalam mereka memasuki hutan, suasana aneh mulai terasa. Hujan ungu yang mengandung racun berjatuhan, dan yang mengejutkan, semakin banyak lautan guntur yang menderu. Lingkungan sekitar benar-benar berubah, membuat semua orang tegang. Mereka berhenti sejenak. Xiao Yan melihat sekeliling, suara guntur bergema di atas kepala mereka. Di satu sisi, ada hujan ungu lebat, sementara di sisi lain, lautan guntur yang luas. Lebih aneh lagi, di bawah lautan guntur ini, pepohonan menjulang tinggi, tersambar petir dengan keras, namun tidak hancur. Sebaliknya, pohon-pohon yang tersambar petir justru semakin tumbuh hingga puluhan meter, seolah menyerap guntur. Melihat ini, sudut mulut Xiao Yan terangkat membentuk senyuman. Ia bergumam, mungkinkah ini bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan tubuh guntur Dewa Kunoku? Melihat Xiao Yan tertegun penuh ketertarikan, Bai Ling mengernyitkan kening. Titik pertemuan ada di sebelah kanan. Tempat yang Yang Mulia Xiao Feng pandang adalah ladang ranjau yang sangat berbahaya. Sebaiknya kita tidak pergi ke sana dan segera menuju tempat pertemuan. Xiao Yan tersenyum, menoleh ke Bai Ling, lalu kembali ke ladang ranjau. Kalian bisa pergi duluan dan berkumpul. Aku akan melakukan sesuatu dan segera menyusul. Bai Ling sangat terkejut. Bahkan Xiao Ling pun memandang Xiao Yan dengan heran. Bai Ling berkata, tempat ini sangat berbahaya, kita harus berkumpul dulu dan bertemu dengan yang lain. Xiao Yan kembali tersenyum mendengar kekhawatiran Bai Ling. Jangan khawatir, ladang ranjau ini adalah tempat yang sangat bagus untuk berolahraga, dan Xiao Feng tidak boleh melewatkannya. Bai Ling tak bisa lagi membujuknya. Jie yang berada di samping hanya bisa terdiam. Keduanya tahu keanehan pelatihan Xiao Feng. Mereka tak pernah menduga apa yang akan dilakukan Xiao Feng untuk meningkatkan kekuatannya. Yang mereka tahu hanyalah perkembangan Xiao Feng sangat misterius, dan kecepatan peningkatannya sangat menakjubkan. Semua itu tidak terlepas dari hal-hal aneh yang dilakukan Xiao Yan. Xiao Ling pun tak bisa berbuat apa-apa, hanya menyaksikan Xiao Yan berpamitan untuk pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, Xiao Yan melesat dan dalam waktu singkat tiba di ladang ranjau. Guntur lebat menghujani tanah dengan intensitas tinggi. Xiao Yan sangat bersemangat melihat ini, namun ia juga sedikit gelisah merasakan kekuatan guntur yang cukup kuat di ladang ranjau ini. Namun, ia juga menyadari bahwa dengan guntur yang lebih kuat, peningkatan tubuh guntur dewa kunonya akan semakin cepat. Xiao Yan akhirnya menghela napas, memantapkan hati, dan segera melesat menuju pohon tertinggi. Ia sebelumnya telah memperhatikan bahwa di pohon tertinggi, intensitas guntur adalah yang terbesar. Ia duduk bersila, ekspresinya serius. Tak lama setelah itu, banyak guntur menghantamnya. Xiao Yan menjerit kesakitan. Teriakan itu terus bergema, namun ditutupi oleh gemuruh guntur yang lebat. Dalam sekejap, tubuh Xiao Yan dipenuhi arus listrik, pakaiannya robek, namun ia tak peduli. Ia telah memeriksa sekeliling, dan tak ada orang yang berani ke sini. Tentu saja, siapa yang berani berhadapan dengan guntur sebanyak ini? Akhirnya, Xiao Yan terus fokus untuk menerima hantaman guntur ke dalam tubuhnya. Tanpa disadari, di kejauhan, ada sosok yang memperhatikan Xiao Yan.
Xiao Yan tidak mengetahui keberadaan sosok ini. Sosok ini menatap Xiao Yan dari tempat gelap, hanya kilatan guntur yang bisa menampakkan wajahnya. Melihat Xiao Yan terus-menerus ditempa oleh guntur, sosok itu akhirnya bergumam dengan suara serak, ini adalah tubuh guntur dewa kuno, tetapi auranya bukan milik bocah ini. Sepertinya orang ini telah mengalami sesuatu yang tidak terduga, dan ini benar-benar menarik. Namun, karena orang ini dapat mewarisi tubuh guntur dewa kuno, seharusnya seseorang telah memberikannya. Seseorang sepertinya telah memberikan pelatihan kepada bocah ini dengan sebuah harapan. Jika begitu, aku akan membantu bocah ini. Setelah sosok ini berbicara, guntur besar seketika melesat ke arah Xiao Yan. Cahaya guntur ini juga menerangi area sekitar, dan penampilan sosok ini dapat terlihat dengan jelas. Tubuh bagian atasnya telanjang dengan garis-garis otot yang sempurna. Di lengannya, terlihat ada cincin emas dengan guntur yang menyambar-nyambar. Yang paling menarik perhatian adalah rambutnya yang berwarna pirang dengan guntur di belakangnya. Melihat Xiao Yan dihantam guntur dengan kuat, sosok itu mengernyitkan kening. Ia bergumam, aku khawatir tubuh guntur dewa kuno yang diolah bocah ini tidak terlalu orisinal. Setelah berbicara, ia segera mengangkat telapak tangannya, dan cincin emas di lengannya mengumpulkan guntur dengan gila-gilaan. Bersamaan dengan itu, di udara di atas Xiao Yan, guntur mengembun dengan sangat kuat. Setelah beberapa saat, guntur-guntur ini terjalin dan berubah menjadi seberkas guntur setinggi puluhan meter. Namun, guntur ini bukanlah guntur biasa, melainkan guntur ungu yang merupakan guntur terkuat. Xiao Yan terkejut melihat guntur ungu yang baru saja muncul di atas kepalanya. Guntur semacam ini hanya ada di kuil guntur dewa guntur. Kekuatan guntur ungu ini juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan guntur berwarna merah. Xiao Yan benar-benar tercengang, dan belum sempat bereaksi, guntur ungu ini menghantamnya dengan sangat cepat. Xiao Yan tidak bisa menghindarinya, dan guntur ini menyelimuti tubuhnya. Kekuatan penghancur menembus tubuh Xiao Yan. Seluruh tubuhnya berlubang, dan otot serta tulangnya banyak yang hancur. Xiao Yan menyipitkan mata, menahan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia seketika kehilangan kekuatannya, dan sosoknya sangat tidak berdaya. Dalam sekejap, Xiao Yan terjatuh keras dari atas pohon. Ia membentur tanah dan memuntahkan seteguk besar darah. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dalam keadaan menyedihkan ini, ia merasa seperti melihat sepasang kaki di hadapannya. Mata Xiao Yan menyipit, ia menyadari bahwa ini adalah sosok manusia. Ia berpikir sosok ini yang telah membuatnya terjatuh dalam kondisi seperti ini. Xiao Yan menyesal telah ceroboh dan tidak menyadari keberadaan sosok tersebut. Siapakah Dewa Guntur ini? Sosok itu memandang Xiao Yan sebelum akhirnya mulai berbicara. Apa hubunganmu dengan sosok bernama Lamire? Xiao Yan bingung. Ia belum pernah mendengar nama ini dan segera menggelengkan kepalanya. Sosok itu tertegun sejenak, lalu bertanya lagi, mengapa kau tidak mengetahui sosok bernama Lamire? Jika begitu, siapa yang telah mengajarimu tubuh guntur dewa kuno? Xiao Yan, yang masih terbaring di genangan darah, dengan susah payah membuka mulutnya, itu semua diajarkan oleh Dewa Guntur. Mendengar itu, sosok tersebut mengernyitkan kening. Ia tak percaya dengan apa yang dikatakan Xiao Yan, lalu berbalik, ia bergumam, bocah ini berani-beraninya membawa-bawa nama Dewa Guntur. Xiao Yan hanya bisa menatap sosok yang berbalik sebelum kesadarannya menghilang. Guntur ini tidak hanya melukai Xiao Yan secara fisik, tetapi juga menyerang jiwanya, yang mengakibatkan ia pingsan. Xiao Yan terjatuh dalam kegelapan dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Namun, setelah terbangun, Xiao Yan menjerit gila-gilaan. Rasa sakit yang parah menjalar di seluruh tubuhnya. Dengan rasa sakit ini, kewarasannya perlahan kembali. Ia membuka matanya dan menyadari banyak lubang berdarah di tubuhnya. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia berada di sebuah kolam. Namun kolam ini tidak berisi air. Ini adalah kekuatan guntur yang telah diendapkan dengan cara tertentu. Kekuatan guntur ini menyapu ke dalam tubuh Xiao Yan yang sudah terluka parah. Xiao Yan merasakan sakit yang gila-gilaan dan hanya bisa menggertakkan giginya. Sosok yang sebelumnya bertemu dengan Xiao Yan kini berada di samping kolam guntur. Ia sedikit mengernyitkan kening sebelum kembali berbicara pada Xiao Yan. Jika kesadaranmu menghilang, maka kau tidak memenuhi syarat untuk melatih tubuh guntur dewa kuno ini. Xiao Yan, yang masih menahan rasa sakit, seketika menyadari sesuatu. Meskipun guntur ini memberikan rasa sakit, tampaknya guntur ini juga memulihkan tubuhnya dan memberikan kekuatan. Namun, kesadarannya memang hendak kembali terjatuh. Xiao Yan terus berusaha menjaga kesadarannya agar tidak pingsan. Sosok di samping Xiao Yan terkejut. Ia tak pernah menyangka Xiao Yan masih bisa terus berusaha.
Namun, ia merasa Xiao Yan sudah sampai pada batasnya, ia hendak berdiri untuk mengangkat Xiao Yan dari kolam. Tetapi pada saat yang bersamaan, Xiao Yan segera membuka mulutnya dan berkata, "Aku masih bisa." Sosok itu kembali terkejut, tak menyangka Xiao Yan masih bisa berbicara. Akhirnya, ia hanya memperhatikan Xiao Yan yang terus mempertahankan kesadarannya. Ia terkejut karena bisa merasakan ada kekuatan lain yang cukup kuat di dalam tubuh Xiao Yan. Guntur ungu sebelumnya telah menghancurkan hampir 80% tubuh Xiao Yan. Tetapi untungnya ada jantung api putih di dalam tubuhnya yang melindungi semua organ dalam. Inilah yang mencegah Xiao Yan kehilangan kesadaran sepenuhnya dan masih bisa terus bangkit. Dengan kegigihan yang ditunjukkan Xiao Yan, kesakitan parah ini membawa berkah, dan tubuhnya perlahan pulih. Sosok di samping juga menghela napas melihat Xiao Yan bisa bertahan. Ia memiliki minat pada Xiao Yan setelah melihat ketekunannya. Xiao Yan akhirnya membuka matanya dan menatap sosok di sampingnya. Sosok ini sedang melipat lengannya di depan dada dengan tubuh bagian atas telanjang. Melihat sosok yang tidak bertindak buruk padanya, Xiao Yan menangkupkan tangannya, memberikan salam. Ia menyadari bahwa sosok ini sepertinya telah membantunya meningkatkan kekuatan tubuhnya. Xiao Yan bisa merasakan bahwa kekuatan fisiknya telah jauh berkembang. Di tengah kegembiraan ini, Xiao Yan segera bertanya, "Siapakah senior ini?" Sosok itu akhirnya berbicara, memperkenalkan diri, "Namaku Laili, dan aku dijuluki Dewa Guntur." Mendengar itu, Xiao Yan tiba-tiba terkejut dan ekspresinya menjadi serius. Ia mengernyitkan kening. "Guruku juga seorang Dewa Guntur. Jika begitu, aku ingin tahu apa hubungan Tuan Laili dengan guruku." Sosok itu mengernyitkan kening sebelum terlihat sedikit nyengir. Ia berujar, "Apakah bocah itu layak disebut Dewa Guntur?" Xiao Yan seketika berubah serius. "Senior, jangan berbicara omong kosong mengenai guruku." Sosok itu hanya tersenyum. "Bahkan jika anak itu berada di hadapanku, aku khawatir dia tidak akan berani berbicara seperti itu kepadaku." Mendengar perkataan ini, Xiao Yan segera memiliki sebuah spekulasi, namun ia tidak ingin menebak-nebak dan memutuskan untuk langsung bertanya, "Sesungguhnya, siapa senior ini?" Sosok itu berkata perlahan, "Jika bocah laki-laki itu adalah gurumu, maka seharusnya aku adalah kakek gurumu. Namun, jika aku melihat perbandingan dengan bocah lelaki itu, sepertinya bakatmu lebih baik darinya." Mendengar ini, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, dipenuhi keterkejutan. Ia tak menyangka bahwa ini adalah guru dari gurunya. Hatinya segera tergerak, dan ia segera meminta maaf karena telah bersikap lancang. Xiao Yan menghela napas, merasa sangat senang. Bertemu dengan guru dari Dewa Guntur adalah berkah besar baginya. Sementara itu, Laili masih terus bertanya, "Bagaimana Dewa Guntur bisa mati?" Xiao Yan tertegun sejenak, bertanya-tanya mengapa Laili tahu bahwa Dewa Guntur telah jatuh mati. Setelah beberapa saat merenung, ia akhirnya berkata, "Ceritanya sangat panjang." Setelah itu, ia menceritakan semuanya kepada Laili. Setelah mendengarkan cerita, wajah Laili berangsur-angsur menjadi kaku karena sedikit amarah. Namun, tak lama setelah itu, sosoknya tertawa. "Ternyata itu dilakukan oleh Jin Wuye. Aku mengingat nama ini, dan jika pertempuran kembali datang, aku akan membantu Dewa Guntur untuk mendapatkan kepalanya." Xiao Yan juga segera menunjukkan tekad dan mulai berbicara, "Tuan Laili, jangan khawatir. Aku juga berjanji kepada guru bahwa aku akan membalaskan dendam guruku." Melihat Xiao Yan yang sangat antusias, Laili menoleh dan tersenyum. Ia menganggukkan kepalanya, "Itu memang harus dilakukan olehmu. Dewa Guntur telah mempercayakan semuanya kepadamu, jadi semuanya terserah padamu. Tapi dari apa yang kulihat, kekuatanmu masih jauh jika dibandingkan dengan Jin Wuye." Xiao Yan tersenyum pahit dan hanya bisa menggaruk kepalanya karena malu. Ia berkata, "Aku harus berlatih selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, sebuah keberuntungan juga telah menghampiriku dengan bertemu dengan guru dari guruku. Tentu saja, Tuan Laili pasti akan membantuku." Mendengar itu, Laili menganggukkan kepalanya, "Kau sangat mirip denganku ketika aku masih muda." Xiao Yan sedikit tertegun. Ia kembali teringat Netherdock yang sebelumnya berpisah dengannya dan berniat mencari reinkarnasi dari Dewa Guntur. Ia berinisiatif menanyakan mengenai reinkarnasi Dewa Guntur. Dewa Guntur telah berinkarnasi setelah kematiannya. Tapi, apakah ada cara bagi guru untuk menemukan reinkarnasi guru Xiao Yan? Laili tiba-tiba menunjukkan senyum ramah dan menoleh sedikit. "Kau tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Reinkarnasi Dewa Guntur memang telah berada di sini." Setelah berbicara, Xiao Yan menoleh ke arah yang ditatap Tuan Laili. Ia melihat sesosok tubuh di tengah-tengah lautan guntur, tampak seperti anak berusia 7 tahun. Memperhatikan bocah ini,
Xiao Yan seketika merasakan perasaan yang akrab. Ia juga menyadari bahwa bocah ini sedang dilatih oleh Tuan Laili. Xiao Yan tak pernah menyangka bahwa kini ada dua guru dan murid di hadapannya. Hal ini sangat jarang terjadi. Namun, Xiao Yan menghela napas karena reinkarnasi dari Dewa Guntur telah ditemukan. Tetapi ia juga menyadari sesuatu. Xiao Yan berpikir bahwa Tuan Laili berniat membuat Dewa Guntur menjadi semakin kuat. Namun ia juga khawatir jika Dewa Guntur telah tumbuh dewasa dan menjadi semakin kuat, sosok iblis di dalam tubuhnya akan menguasainya, dan kejadian sebelumnya akan terulang. Xiao Yan akhirnya bertanya kepada Tuan Laili, mengapa senior mengajarinya dengan cara seperti ini? Laili memahami apa yang dipikirkan Xiao Yan. Apakah kau khawatir dia akan kembali mengambil jalan yang ekstrim? Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Guru di kehidupan sebelumnya telah dikuasai oleh iblis dan mati karenanya. Mungkin ada yang salah dengan cara kultivasi ini. Terlebih lagi, jika dia telah menjadi semakin kuat, dan jika iblis tersebut kembali menguasai jiwa Dewa Guntur, bukankah kejadian di masa lalu akan terulang? Laili mengangguk sebelum mulai menjelaskan. Meskipun dia terlihat seperti anak kecil, dia sesungguhnya sudah berusia 800 tahun. Karena energi iblis di dalam tubuhnya, pikiran serta tubuhnya telah disegel terus-menerus pada tahap ini, sehingga pertumbuhannya tidak berkembang. Sekarang, kami hanya bisa menggunakan metode memprovokasi seperti ini. Jika dia bisa menguasai tubuh Guntur Dewa Kuno dalam waktu kurang dari 1000 tahun, dia akan bisa menekan iblis di dalam hatinya, dan hal tersebut tentu saja akan memberikan dampak yang bagus. Xiao Yan akhirnya menghela napas, menangkupkan tangannya dan meminta maaf. Laili segera melambaikan tangannya, sangat wajar jika kau khawatir. Terlebih lagi, masih ada waktu 200 tahun, dan aku berharap reinkarnasi Dewa Guntur ini bisa sukses. Setelah berbicara, Laili kembali menoleh ke arah Xiao Yan. Ngomong-ngomong, kau bisa keluar dari kolam Guntur. Jika kau ingin mengolah tubuh Guntur Dewa Kuno, aku akan bisa membantumu. Sebelumnya kau hanya menerima 1 guntur ungu. Bagaimana jika sekarang kau harus menerima 2 guntur ungu? Wajah Xiao Yan berubah drastis. 1 guntur ungu saja telah menghancurkan 80% tubuhnya. Rasa sakit yang dialaminya tak tertahankan, bahkan ia kehilangan kesadaran. Bagaimana jika ia menerima 2 guntur ungu? Laili menatap Xiao Yan. Aku pikir kau tidak hanya mempraktikkan jalan guntur, kau juga sepertinya memiliki api di dalam tubuhmu. Xiao Yan mengangguk dan tidak menyangkal. Apa yang guru katakan memang benar, sesungguhnya yang saya pahami adalah jalan api, tetapi seiring berjalannya waktu, saya juga memahami jalan guntur. Laili menganggukkan kepalanya mendengar perkataan Xiao Yan. Ia mencubit dagunya dan merenung sejenak sebelum mulai menjelaskan. Keduanya, baik api dan guntur, adalah kekuatan yang sangat ekstrim. Jika keduanya berada dalam tubuh yang sama dan jika sekali saja kekuatan di antara keduanya tidak seimbang, maka keduanya akan dapat saling menghancurkan di dalam tubuhmu. Jika kau bisa memiliki kekuatan fisik yang cukup kuat, maka kau sangat cocok mengolah keduanya. Dengan kekuatan fisik yang sangat kuat, kau akan bisa menampilkan kekuatan terhebat baik dari api maupun guntur. Namun, untuk mencapai kesuksesan dengan api dan guntur di dalam tubuhmu, kau mungkin perlu menanggung setidaknya 10 guntur ungu. Apakah kau benar-benar siap secara mental untuk menghadapi hal tersebut? Hati Xiao Yan sedikit bergetar. Meskipun ia sedikit memiliki rasa traumatis terhadap guntur ungu, ia tidak memiliki jalan untuk mundur. Ia akhirnya menganggukkan kepalanya. Jika semua itu benar-benar dapat membuatku meningkat menjadi semakin kuat, maka aku hanya perlu menahan semua rasa sakit untuk menjadi semakin kuat. Xiao Yan menggertakkan gigi dan memantapkan hatinya untuk Kemudian di saat bersamaan Xiao Yan pun mengungkapkan sebenarnya dirinya mengenal sosok lain yang sangat kuat yang tidak lain salah satu orang terkuat di 3000 alam ini yang dikenal Yang Mulia. Hal ini mengejutkan Tuan Laili. Saat ini, Xiao Yan baru saja mengungkapkan mengenai sosok Yang Mulia. Mendengar penuturan Xiao Yan, Tuan Laili terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, Laili mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Apa yang Xiao Yan katakan memang benar, ini adalah tempat lama yang ditinggalkan oleh Yang Mulia dulunya. Dahulu kala, ini adalah sebuah alam yang telah disegel oleh Yang Mulia dengan teknik rahasia. Dengan begitu, tempat ini akan bisa berada selamanya di antara 3000 alam. Xiao Yan benar-benar terkejut mendengar hal tersebut. Ia tak menyangka bahwa apa yang ada di dalam ingatan Yang Mulia benar-benar bisa ia temui. Xiao Yan teringat sosok gadis kecil dalam ingatan terakhir Yang Mulia dan ingin tahu apakah gadis itu adalah reinkarnasi dari Konglan. Berdasarkan pemikiran ini, Xiao Yan kembali bertanya, apakah ada orang lain selain Tuan Laili di tempat ini? Laili menatap Xiao Yan seolah merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ia berpikir,
Tampaknya Xiao Yan telah mengetahui sesuatu. Mau tak mau, Lei Li mengangguk dan berkata, memang benar. Xiao Yan terus bertanya, apakah sosok tersebut seorang wanita? Mata Lei Li semakin aneh menatap Xiao Yan, namun ia tetap mengangguk tanpa menyangkal. Tiba-tiba Xiao Yan menyadari sesuatu. Ia bergumam, aku khawatir orang yang menyelamatkan ruang ini bukanlah Yang Mulia, tetapi orang lain. Lei Li tampak bingung mendengar perkataan Xiao Yan. Ia menatap Xiao Yan dengan serius sebelum akhirnya berbicara. Sepertinya Xiao Yan tahu banyak hal, namun, semua orang yang mengetahui rahasia ini, kecuali aku, telah meninggal. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mengetahui nama asli dari Yang Mulia? Xiao Yan menghela napas. Ceritanya sangat panjang, Tuan Lei Li. Singkatnya, aku punya takdir dan secara kebetulan tahu sedikit tentang Yang Mulia. Lei Li sedikit mengerutkan kening, ragu akan identitas Xiao Yan. Sangat sedikit orang yang mengetahui nama asli Yang Mulia. Dengan tegas, Lei Li berkata, sepertinya ada yang salah. Mari kita hentikan keajaiban ini. Aku akan membersihkan semua orang yang memasuki keajaiban ini, termasuk Xiao Yan. Kalian harus mati di tempat ini, tidak ada yang bisa mengetahui semua rahasia ini. Setelah Lei Li berbicara, seluruh ladang ranjau meledak dengan guntur yang menderu. Guntur tak terhitung jumlahnya menyapu liar, membuat semua orang panik. Gelombang kuat memancar dari tubuh Lei Li, dan Xiao Yan merasakan tekanan yang sangat tidak nyaman. Ia mengerutkan kening. Mungkinkah ingatan Gusung Seng dan Konglan ini merupakan sebuah rahasia?